Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Jawa Klaten. Ibadah akan dimulai sebentar lagi. Ibadah ini disiarkan langsung melalui channel YouTube GKJ Klaten. Mari siapkan hati dan pikiran untuk memasuki hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum ibadah dimulai, akan kami bacakan terlebih dahulu Warta Gereja Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Romawi 1, pandemi COVID-19. 1. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. 2. Ibadah minggu termasuk pelayanan perjamuan kudus di gereja induk dan pepantan dilaksanakan secara online melalui ibadah online streaming YouTube di channel GKJ Klaten pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan bisa diakses sesudahnya mulai hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Kami ulangi, mulai hari Minggu 27 Agustus sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Mohon perhatian dan maklum adanya. Romawi 2, peneguhan anggota majelis baru. Peneguhan calon anggota majelis baru akan dilaksanakan besok pada 5 September 2021 di Gereja Induk. Adapun nama-nama calon anggota majelis yang akan diteguhkan adalah sebagai berikut. Penatua 1, Bapak Teguh Hatmoko, Blok 2. 2, Ibu Asih Puji Astuti, Blok 3. Diaken 1, Ibu Maria Dwiyati, Blok 1. 2, Ibu Rosa Jenny, Blok 2. 3, Bapak Tri Marsudi Raharjo, Blok 3. Romawi 3, warga baru. Majelis telah menerima surat pindah dari GKI Serang untuk Bapak Tri Sulistyo Legowo, sekarang bertempat tinggal di wilayah Blok 2. Romawi 4, persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 22 Agustus 2021, persembahan mingguan, ibadah rumah berjumlah Rp161.000. 2, persembahan bulanan Rp2.345.000. 3, persembahan ibadah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Rp290.000. 4, persembahan baptis Rp120.000. Persembahan istimewa 1 dari warga Blok 2/1, Rp1.000.000. NN Rp100.000. NN warga Blok 5 Rp100.000. NN telah sembuh dari sakit dari warga Blok 5 Rp100.000. Jumlah Rp1.300.000. Persembahan perpuluhan NN dari Blok 3/A Rp550.000. NN dari Blok 3/A Rp225.000, total Rp775.000. 7, persembahan yang masuk ke rekening BRI
22 sampai 23 Agustus 2021, totalnya Rp900.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan di web gkjklaten.org. Yang memimpin ibadah saat ini adalah Bapak Nugroho menggunakan liturgi minggu yang pertama. Kita memasuki liturgi ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu KJ 17, baik yang pertama dan keempat, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk di dalam votum dan salam. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan lagu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan yang ketiga. Kami puji dengan riang. Bagai bunga terima
pengakuan dosa, akan kami bacakan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan memperhatikan hukum kasih, nyata benar bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dan kita menyesali dosa-dosa kita dengan menyanyikan lagu penyesalan dari Kidung Jemaat 27, bait pertama dan yang kedua, "Meski tak layak diriku." Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan 11 yang demikian firman-Nya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Serta petunjuk hidup baru yang diambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 23 yang demikian firman-Nya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya
yang sebenarnya di depan cermin. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan yang diambil dari Kidung Jemaat 428, bait yang pertama dan yang keenam, lihatlah sekelilingmu. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk ke dalam doa syukur, syafaat, dan pelayanan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang maha mulia, maha kudus, kami menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa dengan penuh kerendahan hati Tuhan, mengingat begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami dan menyucikan kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan, di dalam doa ini kami membawa bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan selalu menuntun, memberkati, memberi pertolongan untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami dapat menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera. Kami juga membawa di dalam doa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan berkat damai sejahtera di dalam kehidupannya. Terkhusus lagi di dalam tugas-tugas dan kewajibannya, Tuhan memberikan berkat hikmat kebijaksanaan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mengambil segala bentuk tindakan-tindakan, mengambil segala kebijakan-kebijakan, supaya segala kebijakan-kebijakan, tindakan dan keputusan yang diambil adalah yang terbaik, membawa kebaikan bagi banyak orang, membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, dan semuanya itu adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat pada saat ini kami masih berada di dalam pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan Tuhan. Pada saat ini sudah tersedia vaksin COVID-19 dengan jumlah yang mencukupi dan sudah didistribusikan ke berbagai daerah. Kiranya Tuhan selalu menuntun kami, supaya kami dengan usaha kami dan pertolongan Tuhan, kami dapat segera lepas dari pandemi COVID-19 ini dan kami dapat beraktivitas secara normal kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, terkhusus untuk GKJ Klaten gereja ini.
Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati, supaya gereja ini dapat selalu menjadi gereja yang bertambah dan bertumbuh untuk mewartakan firman Tuhan di muka dunia ini. Kami juga mendoakan untuk Bapak Pendeta Sugeng Prasetya beserta dengan keluarga. Tuhan berkati, beri berkat, damai sejahtera, beri berkat kesehatan, kecukupan bahkan kelimpahan dari Tuhan. Terkhusus untuk Bapak Pendeta, Tuhan berkati dengan hikmat kebijaksanaan, supaya dalam menuntun kami dalam kehidupan rohani dapat berjalan dengan baik dan lancar, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga membawa di dalam doa untuk jemaat-jemaat Tuhan, untuk para kaum adiwiswa, Eyang Kakung, Eyang Putri, kiranya Tuhan selalu memberkati, memberi berkat kesehatan, semangat, sukacita di dalam kehidupannya hari lepas hari, serta Tuhan selalu menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap keluarga demi keluarga, diberikan berkat kerukunan, keharmonisan, kecukupan, bahkan kelimpahan dari Tuhan. Tuhan memberikan kebahagiaan bagi setiap keluarga-keluarga, dan Tuhan sendiri menjadi pemimpin dari setiap keluarga-keluarga itu. Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah, anak-anak kami yang sedang belajar. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendampingi, menuntun dan memberkati anak-anak kami, supaya anak-anak kami di dalam belajar disingkirkan dari rasa bosan, disingkirkan dari rasa malas. Tuhan memberkati anak-anak kami, supaya anak-anak kami menjadi giat belajar dan dapat mengukir prestasi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Kiranya Tuhan berkenan melawat dengan tangan Tuhan, memberikan berkat, kemurahan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan berkati segala daya dan upaya, Tuhan berkati segala tindakan-tindakan, obat-obatan yang diminum, agar semuanya itu dapat maksimal untuk kesehatan saudara-saudara kami. Tuhan, jika setelah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami, membuka hati, mata, telinga dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dapat berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati, supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan semuanya itu untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, doa yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 27, dilanjutkan dari Injil Markus 7 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Saya ulangi. Bacaan diambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 27, dilanjutkan Injil Markus 7 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya,
ia akan berbahagia ya oleh perbuatannya. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dilanjutkan Markus 7 ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Ibu majelis yang ada di ruang ibadah ini, kemudian rekan-rekan petugas ibadah, organis, kemudian song leader, kemudian rekan-rekan multimedia, Shalom. Ya, izinkanlah saya juga menyapa saudara-saudara kita yang berada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini dari rumah masing-masing. Shalom Bapak Ibu semua. Semoga kita semua di dalam keadaan yang sehat, selalu diberkati oleh Tuhan, diberikan damai sejahtera dan kelimpahan dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita atau tema renungan kita pada hari ini adalah hidup yang sungguh beribadah. Hidup yang sungguh beribadah. Mungkin kalau dengan kata lain atau dengan kalimat lain, kita bisa menyebutnya dengan hidup yang melakukan ibadah secara sungguh-sungguh. Hidup yang melakukan ibadah secara sungguh-sungguh. Atau bisa juga dengan kata lain, hidup yang melakukan ibadah yang sejati. Hidup yang melakukan ibadah yang sejati. Nah, kemudian ibadah yang sejati itu seperti apa? Menjadi pertanyaan bagi kita. Ibadah yang sejati itu seperti apa? Mungkin sebenarnya kita sudah sering mendengar di dalam peribadatan, di dalam saat-saat persembahan, biasanya majelis mengambilkan ayat untuk pengantar persembahan, salah satunya dari Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan kita membaca firman Tuhan tadi dari Roma 12 ayat yang pertama, kita bisa melihat, kita bisa mendengar bahwa kita diajak untuk mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, hidup yang seperti apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Hidup yang sedemikian rupakah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah kita sudah merasa bahwa hidup kita ini layak
untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati untuk Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada yang menjawab, ya, hidup saya sudah layak untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Mungkin ada juga yang menjawab, belum, hidup saya belum layak untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Mungkin ada juga yang menjawab, belum, tetapi saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha menjaga hidup saya supaya layak di hadapan Tuhan, tetapi berbagai macam persoalan, kejadian, dan keadaan yang membuat hidup saya menjadi belum layak di hadapan Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu. Memang menjadikan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, menjadikan hidup kita untuk layak dipersembahkan untuk Tuhan, memang tidaklah mudah. Di dalam renungan kita pada hari ini, kita akan belajar beberapa hikmat dari firman Tuhan yang dapat menjadikan hidup kita layak dipersembahkan untuk Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang melaksanakan ibadah yang sejati untuk Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita diajak untuk menjaga hati kita. Yang pertama, kita diajarkan untuk kita menjaga hati kita. Kita menjadikan hati kita baik. Atau dengan kata lain, kita harus menjadi orang yang baik hati. Mungkin kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Mungkin kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang itu dianggap orang, wah, itu perbuatan yang merupakan perbuatan baik. Mungkin kita semua bisa melayani di gereja, bisa beribadah di gereja. Tetapi Tuhan melihat di dalam hati kita. Apakah di dalam hati kita ini tulus untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, ataukah malah di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, itu disisipi rasa-rasa kesombongan, rasa-rasa kebencian, atau perasaan-perasaan lain yang mencampuri hati kita, sehingga peribadatan kita, ucap syukur kita, itu menjadi tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat di bacaan kita tadi, dari Markus 7, ayat yang ke-21, akan saya bacakan kembali. Markus 7 ayat 21, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Setelah kita membaca lagi firman Tuhan tadi, kita kembali disadarkan bahwa sebenarnya hati manusia itu bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang baik, tindakan-tindakan yang baik. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan itu didasari oleh hati kita yang baik? Sudah siapkah kita untuk mempersembahkan hati kita kepada Tuhan? Sudah layakkah kira-kira kita menilai hati kita masing-masing? Apakah layak hati kita yang saat ini itu kita persembahkan kepada Tuhan? Tentu tidaklah mudah. Di dalam kehidupan, di dalam keadaan-keadaan, kejadian-kejadian, mungkin di dalam hati kita masih diliputi dengan rasa-rasa amarah, kesombongan, kebencian, bahkan mungkin dendam. Ya, itu manusiawi Bapak Ibu semuanya. Kita mungkin semuanya mengalami itu. Tetapi dengan kita terus berusaha dan kita menyerahkannya kepada Tuhan, untuk Tuhan dapat mengubahkan hati kita. Tuhan dapat membuka tingkap-tingkap hati kita, menjadikan hati kita, jiwa kita layak di hadapan Tuhan. Ya, tadi kita sudah belajar satu hal, yaitu di dalam ibadah kita yang sejati, kita diajak untuk menjadikan hati kita baik. Kita harus memiliki hati yang baik untuk dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu,
Selain kita memiliki hati yang baik, memiliki perasaan yang baik, kita juga diajak untuk mengimplementasikannya di dalam tindakan-tindakan kehidupan kita sehari-hari. Seperti dapat kita baca dari bacaan kita tadi dari Yakobus 1 ayat 22 dan 27. Akan saya bacakan kembali untuk Bapak Ibu semua. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dilanjutkan ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dari situ Bapak Ibu, setelah kita baca lagi, kita mengerti bahwa kita selain kita diminta untuk memiliki hati yang baik, kita juga diajak untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi tadi disebutkan bahwa ibadah kita yang tidak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ini dalam artian kita diajak untuk kita memiliki rasa kepedulian kepada sesama kita. Nah, di sini mungkin di masa-masa pandemi ini kita bisa belajar banyak dari masa-masa pandemi yang kita alami. Mungkin sebelumnya kita tidak pernah melakukan atau mungkin melakukan juga tapi dengan kondisi yang lain, kegiatan tolong-menolong yang seperti saat ini kita lakukan pada masa pandemi. Jika saat ini mungkin Bapak Ibu ada yang tetangganya atau saudaranya mengalami kasus positif COVID-19, kita melihat banyak sekali bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh warga-warga sekitar. Banyak sekali bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh tetangganya, sanak saudaranya, kemudian dari RT, dari RW, dari gereja, dari dinas, dari kelurahan, dari yang lain-lain. Itu semuanya kita rasakan adalah sebagai bentuk kepedulian. Nah, kita dapat belajar banyak hal dari peristiwa COVID-19 ini. Dengan adanya COVID-19 ini, kita memiliki hal positif, yaitu kita bisa merasakan kepedulian kita terhadap sesama kita. Terutama di dalam Alkitab tadi disebutkan, adalah sesama kita yang sedang mengalami kesusahan. Ya. Tadi kita sudah diajak untuk memiliki hati yang baik, kemudian kita yang kedua, kita diajak untuk memiliki atau melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk mengimplementasikan rasa yang ada di dalam hati kita untuk dapat menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang sejati di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita melaksanakan ibadah di dalam ruang gereja ini, di dalam rumah masing-masing. Kita melakukan ibadah secara reguler, kita melakukan ibadah secara gerejawi dengan tuntunan liturgi. Namun setelah selesai di dalam ibadah ini, ibadah kita tidak berakhir di sini. Tetapi ibadah kita berlanjut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada liturgi yang menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini mengajak kita untuk kita dapat memiliki hati yang baik, kemudian mengimplementasikannya di dalam tindakan-tindakan kita, yaitu dengan memiliki kepedulian terhadap sesama kita, terutama sesama kita yang sedang mengalami kesusahan. Semoga Tuhan Yesus selalu menguatkan kita, menuntun kita dan memampukan kita untuk dapat hidup yang sungguh beribadah, hidup yang melakukan ibadah yang sejati. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan
atas firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami di kesempatan ini. Tuhan kembali mengajarkan kepada kami bagaimana kami melakukan ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang sejati, yang berkenan di dalam Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana memiliki hati yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga telah mengajarkan kepada kami untuk mengimplementasikannya di dalam tindakan kehidupan kami sehari-hari. Memiliki kepedulian terhadap sesama, terutama sesama kami yang sedang mengalami kesusahan. Kami sadar Tuhan, masih banyak kelemahan yang terdapat di dalam kehidupan kami, tetapi di dalam Tuhan, kami mendapatkan pertolongan, dan dengan usaha kami serta pertolongan Tuhan, kami dapat dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 12 yang demikian firman-Nya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang besar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan sembari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan PKJ 146, bait pertama dan kedua. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas segala berkat yang Kau beri kepada kami semua. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu yang indah buat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami saat ini juga mengumpulkan persembahan berkat daripada-Mu. Terima persembahan ini Tuhan, berkatilah hingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu
di dunia ini, terkhusus di Gereja Kristen Jawa ini Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk saudara kami yang mempersembahkan ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati saudara kami semua, hingga Engkau cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini Tuhan. Bila mana kami mengadakan ibadah ada dosa dan kesalahan yang Engkau ampuni. Karena kesemuanya ini Tuhan, hanya kami pinta dalam nama Putra-Mu tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama umat Tuhan kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Rakyat langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 264, bait yang pertama, Apalah Arti Ibadahmu. Marilah kita menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera dan melakukan firman-Nya. Kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.